Hai sahabat, salam jumpa. Kali ini kita akan berbincang mengenai pilihan karir sesudah lulus SMA. Apa pilihannya? Bekerja. Namun agar pertemuan kita bermanfaat secara maksimal, maka judul pertemuan kita kali ini adalah optimalisasi kesempatan bekerja. Sahabat, sebelum kita mulai, pilih dulu warna moodmu saat ini. Apakah di zona biru, zona hijau, zona kuning, atau zona merah? Besar harapan sahabat semua ada di zona hijau. Namun bila tidak, tak mengapa. Yuk ambil dulu segelas air, kemudian minumlah dengan perlahan. Tarik nafas panjang dan lepaskan sebanyak 3 kali, dan ucapkan doa. Kemudian tersenyumlah. Maka kita bisa kembali ke bersemangat. Yuk dicoba. Sahabat, pembicaraan kita akan kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pertimbangan apakah kita akan bekerja atau kuliah setelah kita lulus SMA. Yang kedua adalah keterampilan atau skills apa yang dibutuhkan. Dan tips tepat mendapatkan pekerjaan. Yang terakhir, daftar pekerjaan untuk lulusan SMA itu apa saja. Yuk kita cek bersama-sama. Sahabat, yuk kita cek bersama beberapa pertimbangan yang bisa kita ambil ketika akan mengambil keputusan karir. Kita akan bekerja atau kuliah selepas lulus SMA. Bekerja. Dengan bekerja, sahabat akan dapat penghasilan sendiri. Dengan demikian, sahabat akan mandiri secara keuangan. Namun sayangnya, jenis profesinya terbatas. Dan jenjang karir yang dimiliki tidak sebaik lulusan strata 1, 2, atau 3. Kuliah. Dengan memutuskan kuliah, beban pengeluaran memang akan bertambah. Apalagi bila masih bergantung pada orang tua. Namun hal ini akan tidak terjadi jika sahabat semua sudah memiliki pekerjaan sampingan selama SMA. Kemudian setelah lulus kuliah, sahabat akan mempunyai peluang profesi terbuka lebar dan jenjang karir lebih jelas. Kemudian mari kita perhatikan skill atau keterampilan apa yang dibutuhkan agar siap bekerja. Di sini akan saya coba jelaskan 2 macam keterampilan, baik yang soft skill maupun yang hard skill. Sahabat, berikut adalah 10 soft skill yang paling dibutuhkan di era yang serba digital ini menurut Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Yang pertama adalah manajemen waktu. Sahabat dituntut untuk mampu membagi waktu dengan baik. Skala prioritas mana yang didahulukan. Yang kedua adalah koordinasi dan komunikasi. Dalam berkoordinasi dan berkomunikasi, artinya kita harus mampu bekerja dengan banyak orang. Harus mampu untuk memulai pembicaraan. Kemudian jangan lupa, dalam berkomunikasi pasti akan ada sesuatu. Maka jangan lupa 3 kata emas. Kata maaf, kata tolong, dan kata terima kasih. Itu adalah golden rule. Yang berikutnya adalah adaptif. Sahabat muda, kita harus mampu meniru, mengamati, dan memodifikasi supaya kita mampu beradaptasi dalam segala situasi yang serba cepat perubahan. Yang berikutnya adalah berorientasi pelayanan. Artinya kita siap membantu orang lain. Dan mungkin kita bisa menganggap bahwa orang lain lebih utama dari diri kita. Dengan demikian, kita akan memberikan sebuah servis yang excellent. Yang berikutnya adalah kecerdasan emosional. Ada baiknya sahabat mencari tes emosional, kemudian dikerjakan, dan dicari mana yang harus ditingkatkan dan mana yang harus dikurangi. Dengan demikian, kecerdasan emosional sahabat bisa meningkat dengan baik. Kemampuan berikutnya adalah pemecahan masalah yang kompleks. Nah, sahabat muda, mumpung masih muda nih, bila ada masalah dihadapi, jangan lari, jangan ditinggal tidur. Sahabat muda boleh menangis, tapi harus bangkit berdiri untuk maju.
Kemudian fleksibilitas bekerja. Dalam bekerja kita dituntut untuk fleksibel, artinya ketika kita sedang mengerjakan sesuatu, dan bila ada hal urgent yang mendatangi, kita harus siap untuk berubah. Mana yang didahulukan? Berikutnya adalah berpikir kritis dan analisis. Hukum sebab akibat. Berpikir cukup panjang, jangan instan, itu yang dimaksud. Yang berikutnya adalah kreatif, original, dan inisiatif. Bahkan di beberapa literatur, kata inisiatif ada di urutan yang pertama. Artinya kita harus berani memulai. Sahabat muda bisa latihan dengan cara, bila kerja kelompok, silakan inisiatif membuka diskusi. Inisiatif untuk menyalami, memberi salam, mengucapkan kata maaf mungkin bila perlu ketika dalam penyelesaian masalah. Inisiatif itu sangat penting. Dan yang terakhir menurut Kementerian Ketenagakerjaan adalah belajar aktif dan mandiri. Artinya sahabat, dengan banyaknya resource atau referensi yang diberikan oleh pemerintah atau yang tersedia di internet, maka sahabat dituntut untuk bisa belajar secara aktif, secara mandiri mencari sumber. Dengan demikian diharapkan mampu meraih hal-hal secara optimal dari tugas-tugas yang diberikan. Mari kita buka wawasan kita lebih luas lagi. Bagaimana dunia atau masyarakat ekonomi dunia memandang betapa penting soft skill di masa mendatang. Ada 10 soft skill yang sangat dibutuhkan di tahun 2025. Agar kita bersemangat untuk mengupgrade diri, ingatlah quote ini. Zig Ziglar mengatakan bahwa sikapmu bukan bakatmu yang akan menentukan seberapa tinggi pencapaianmu. Maka, yuk mari kita upgrade diri. Sahabat, sekarang mari kita cek bersama hard skills apa yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan atau profesi. Yang berikutnya adalah kemampuan berbahasa asing. Individu yang memiliki minimal penguasaan 2 bahasa asing lebih diminati. Yang berikutnya adalah kemampuan dasar komputer. Sahabat harus mampu memilih software apa yang mumpuni, yang bisa digunakan untuk membuat laporan atau mengetik, atau menghitung secara tepat, bahkan sampai analisis data. Berikutnya adalah kemampuan menulis. Artinya di sini adalah menuangkan ide, menuangkan kemampuan bagaimana menyusun laporan atau resume yang dibutuhkan. Yang berikutnya adalah kemampuan dasar mendesain, walaupun sederhana, dan kemampuan khusus yang sesuai dengan pekerjaan yang sahabat ingin kerjakan. Sahabat, sekarang kita sampai pada pembahasan tips cara cepat mendapatkan pekerjaan setelah lulus SMA. Yuk kita cek bersama-sama. Pertama adalah buatlah resume yang menarik. Selain bertanya apakah pekerjaan sudah bekerja, mereka akan tahu kapan dibukanya lowongan dan lowongan apa yang tersedia. Identitas, Tips yang ketiga, ikuti bursa kerja legal yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan selama masa SMA. Mengunjungi lomba-lomba, tenaga kerja di sosial, kegiatan amal, atau yang lain. itu juga. Dan yang terakhir adalah cari informasi lowongan pekerjaan yang terpercaya di internet. Yang berikutnya adalah rajinlah bertanya pada alumni yang sudah bekerja. Mereka akan tahu kapan dibukanya lowongan dan lowongan apa yang tersedia. Tips yang ketiga, ikuti bursa kerja legal yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Rajin-rajinlah mengunjungi kantor Dinas Tenaga Kerja di kotamu ya. Tips yang berikutnya adalah jangan segan-segan untuk ikut acara job fair atau pameran pekerjaan.
Bawalah surat lamaran pekerjaan, siapa tahu sahabat beruntung di hari itu. Yang berikutnya adalah mengikuti walk-in interview, yaitu penawaran pekerjaan langsung pada tahap wawancara di hari itu juga. Dan yang terakhir adalah cari informasi lowongan pekerjaan yang terpercaya di internet. Sahabat, ada sebuah quote penyemangat ketika kita mencari pekerjaan. Kesempatan emas bersembunyi di setiap sudut, menunggu orang berinisiatif menghampiri dan menemukannya. Jadi, jangan patah semangat ya. Sahabat, kita sampai pada pembahasan yang terakhir. Berikut adalah daftar pekerjaan untuk lulusan SMA. Sahabat, berikut adalah list pekerjaan yang bisa diambil atau dikerjakan oleh para lulusan SMA. Di antara daftar ini, beberapa bergaji lumayan besar. Masih banyak lagi yang bisa dikerjakan. Silakan berliterasi dan mencari kesempatan.